car's fuel tank exploded in Los Angeles. Now it was a cost analysis of human life versus the $1 billion for their pain and suffering. Much of the money issue is just sending the message. And Chevy El Caminos. Now the victims. This crash was not GM's fault, and we are disappointed. Oh my God! 2 people died in this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Muhammad Siti Taruna STMSI dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan analisis kasus etika bisnis skala internasional mengenai kasus Patricia Anderson versus General Motors pada tahun 1993. Kasus ini menjadi salah satu contoh penting bagaimana keputusan perusahaan yang mengutamakan keuntungan dibandingkan keselamatan konsumen dapat menimbulkan dampak hukum, etika, dan kemanusiaan yang sangat besar. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 terdiri dari saya, Citra Unidini, saya Dina Dariana Agustin, saya Aida Diasnain, Saya Muhammad Farhan Kriam Nada. Saya Muhammad Yakran. Saya Rahara Saputra Janara. Yang pertama, ringkasan kasus. Kasus ini adalah salah satu perkara produk liability paling terkenal di Amerika Serikat. Kasus ini bermula ketika Patricia Anderson menggugat General Motors karena mobil Chevrolet Malibu tahun 1979 yang digunakannya memiliki desain tangki bahan bakar yang dianggap cacat. Saat mobil ditabrak dari belakang, tangki bahan bakar meledak dan menyebabkan kebakaran hebat sehingga Patricia mengalami luka bakar yang serius. Gugatan ini menyoroti bahwa perusahaan lebih mementingkan keuntungan daripada keselamatan konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang. Pada malam Natal 1993, Patricia Anderson bersama 4 anaknya dan seorang teman sedang berhenti di lampu merah. Tiba-tiba mobil mereka ditabrak dari belakang oleh pengemudi yang sedang mabuk. Dari benturan tersebut menyebabkan tangki bahan bakar mobil pecah, sehingga mobil terbakar hebat. Akibatnya seluruh penumpang dalam mobil mengalami luka bakar yang serius, bahkan beberapa di antaranya mengalami cacat permanen. Peristiwa inilah yang kemudian menjadi awal dari salah satu kasus tanggung jawab produk paling terkenal yang melibatkan General Motors. Selanjutnya ada kronologi dan bukti utama. Setelah kecelakaan, Patricia Anderson menggugat General Motors dengan alasan tangki bahan bakar ditempatkan terlalu dekat dengan bumper belakang, sehingga mudah pecah saat terjadi tabrakan. Dalam persidangan ditemukan memo internal EV yang menunjukkan bahwa General Motors mengetahui risiko desain tersebut, tetapi memilih untuk tidak memperbaiki karena ingin menghemat biaya sekitar $8,59 per mobil. Dari bukti tersebut menjadi dasar kuat sehingga juri memutuskan bahwa General Motors lalai dan memenangkan Patricia Anderson. Selanjutnya ada pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama ada Patricia Anderson dan keluarga, penggugat korban luka bakar serius dan cacat permanen. Yang kedua ada General Motors, tergugat produsen mobil yang dituduh lalai dalam desain dan keselamatan produk. Yang ketiga ada tim hukum dan hakim. Brian Panis, pengacara Anderson, mengungkap bukti. Ernest D. Williams memimpin persidangan di Pengadilan Tinggi Los Angeles. Kasus ini juga mendapat perhatian luas dari masyarakat dan media karena besarnya dampak terhadap keselamatan konsumen. Selanjutnya ada putusan dan dampak hukum. Juri awalnya menjatuhkan ganti rugi Unif sebesar 4,9 miliar terhadap General Motors. Setelah banding, hakim mengurangi jumlah menjadi sekitar 1,2 miliar. Kasus ini menjadi presiden penting mengenai tanggung jawab produsen terhadap keselamatan konsumen dan konsekuensi hukum atas keputusan korporasi yang mengabaikan risiko keselamatan. Kasus ini menjadi pengingat bahwa keuntungan bisnis tidak boleh mengabaikan keselamatan dan hak konsumen. Selanjutnya yaitu ada pelanggaran prinsip etika bisnis, otonomi, dan kejujuran. Yang pertama, otonomi. GM merampas kemampuan konsumen untuk memilih dengan menyembunyikan cacat desain tangki sehingga pembeli tidak diberi informasi untuk menilai resiko. Yang kedua, kejujuran. Memo internal atau smoking gun membuktikan GM mengetahui bahaya tetapi tidak transparan dan menekan biaya
penyegaran langsung terhadap kejujuran korporat. Terus selanjutnya ada integritas moral dan kategori masalah etika. Integritas moral, GM gagal menunjukkan konsistensi antara nilai dan tindakan. Memprioritaskan profit atas keselamatan, ini merusak reputasi dan keberlangsungan bisnis. Kategori masalah, keputusan korporasi, pengambilan keputusan manajerial yang cacat atau keliru, tanggung jawab produk, pelanggan, hak konsumen, dan kewajiban keselamatan produk. Yang terakhir ada kesimpulan etika bisnis dan pelajaran. Dari perspektif etika bisnis, kasus ini menegaskan bahwa profitabilitas tanpa moralitas adalah kegagalan mendasar, yaitu mengorbankan keselamatan pelanggan demi efisiensi biaya tidak dapat dibenarkan secara etis, hukum maupun kemanusiaan. Perusahaan harus menegakkan CSR, transparansi, dan prioritas keselamatan untuk mencegah tragedi dan kerusakan reputasi jangka panjang. Yang dimaksud itu jika perusahaan tidak melakukan transparansi, maka itu sudah melanggar secara etis, hukum maupun kemanusiaan. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil, pelajaran yang pertama ada transparansi dan kejujuran terhadap konsumen penting untuk otonomi dan kepercayaan. Pelajaran yang kedua, keputusan korporasi harus memasukkan pertimbangan etika, bukan sekedar perhitungan biaya. Pelajaran ketiga, tanggung jawab produk dan CSR harus menjadi prioritas mendalam dalam desain dan produksi. Sekian presentasi